Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, sadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersama-sama merawat dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah masih menggerakkan hati kita, membimbing kesadaran kita, memberikan waktu yang longgar dan kesehatan yang cukup, serta meringankan langkah kita hingga kita bisa hadir di majelis ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban bagi seorang muslim, kewajiban yang tidak bisa ditunda, kewajiban yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, yaitu kewajiban melaksanakan satu rangkaian ibadah Jumat yang prosesinya sedang kita awali. Salawat dan salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan agar kita bisa selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Dengan kesungguhan menjalankan sunnah-sunnah ini pula ada harapan bagi kita kelak nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, selaku khatib pada siang hari ini, izinkan saya yang pertama tentu mengingatkan diri sendiri, selanjutnya mengajak dan menghimbau kepada hadirin rahimakumullah, mari kita bersama-sama berupaya sekuat tenaga dengan mengerahkan seluruh potensi, seluruh sumber daya, bahkan kalau memungkinkan seluruh jaringan yang bisa kita kendalikan. Mari kita kelola sebaik mungkin agar seluruhnya dapat dijadikan sebagai media, sebagai sarana dalam rangka merawat dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, apapun status sosial yang sedang kita sandang, apapun puncak prestasi yang telah kita raih dengan berbagai simbol-simbol kehebatan dunia, bahkan hadirin rahimakumullah, apapun situasi kehidupan yang saat ini kita hadapi, boleh jadi di antara kita hari ini ada yang sedang mengalami duka yang sangat dalam, atau mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami puncak-puncak kebahagiaannya. Namun hadirin rahimakumullah, apakah itu suka atau duka, mari kita jadikan momentum penting dalam rangka meyakinkan, membulatkan tekad bahwa kita sedang dan akan terus mengelola hidup dan kehidupan ini dengan berpedoman kepada nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pesan untuk meningkatkan takwa ini adalah pesan yang wajib diperbaharui kembali, direview, diulang-ulang melalui mimbar Jumat seperti ini. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah,
kita tentu berhusnuzon bahwa kehadiran kita di majelis ini juga adalah bagian dari upaya takwa kepada Allah itu. Namun hadirin rahimakumullah, jujur juga kita semua mengalami pasang surut. Bisa jadi setelah keluar dari masjid ini, takwa kita mengalami distorsi. Oleh karena itu semangat ini harus selalu kita jaga. Nah, dalam rangka meyakinkan bahwa kita berada pada koridor, berada pada satu gerakan semangat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hadirin rahimakumullah, paling tidak ada 3 hal yang harus kita perhatikan agar seluruh aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan ini dapat bermakna, bernilai sebagai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berupaya hadirin rahimakumullah agar seluruh aktivitas kehidupan kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai aktivitas ketakwaan kepadanya. Hadirin rahimakumullah, salah satu indikator atau tanda perbuatan dinilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memastikan bahwa niatnya tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita yakinkan bahwa setiap amal kita itu betul-betul berdasarkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar di antara kita mungkin sudah sangat populer dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Pekerjaan yang baik itu baru akan baik di hadapan Allah ketika niatnya juga semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda, kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'malid dunya wa yasirul ihsan bi ihsanin niyyah min amalil akhirah. Kam min amalin yusawwiru bi suratil amalil akhirah summa yusiru a'malid dunya bisu'in niyyah. Kata Rasulullah, nanti betapa banyak umatku yang beramal yang tampilan amalnya sebagai amal dunia, tetapi dicatat Allah sebagai amal akhirat karena niatnya yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya hadirin rahimakumullah, kata Rasulullah, hati-hati, nanti ada amal yang terlihat posturnya, penampilannya sebagai amal akhirat, tetapi hanya dicatat sebagai amal dunia karena bisu'in niyah, karena niatnya yang tidak baik. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mari niat ini selalu kita jaga. Untuk menjaganya paling tidak ada 2 hal yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Yang pertama, tajdidun niyah. Selalu menjaga kesegaran niatnya. Niat ini harus terbarukan, harus inline, harus menjadi sejajar dengan seluruh perbuatan kita. Bahkan secara fikih, niat itu tidak boleh terlepas dari bagian satu ibadah. Jadi harus dikawal, harus dibarukan niat ini. Yang kedua, mari kita juga jaga, karena sebagai manusia biasa kadang-kadang kita tidak bisa terlepas dari kontaminasi faktor-faktor lain. Kadang-kadang kita sudah niatnya ikhlas, tapi mesti saja masuk anasir-anasir lain yang mencederai ketulusan niat itu. Oleh karena itu mari terus kita lakukan tazkiyatun niyah. Terus menerus membersihkan niat ini agar tidak terganggu dengan niat yang lain dan menjadi niat yang sangat tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, dengan niat yang terus terjaga dan terbarukan ini, insya Allah amal ibadah kita akan dicatat sebagai perbuatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, perbuatan takwa itu harus berdasarkan pengetahuan yang jelas.
harus memiliki referensi, rujukan, tuntunan yang dipastikan berdasarkan pengetahuan. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmi. Janganlah kamu melakukan sesuatu perbuatan yang tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Di amal yang berdasarkan ilmu pengetahuan itu mendapatkan nilai terhormat di hadapan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Derajat kita yang akan diangkat Allah ketika kita beriman, tetapi juga amal kita berdasarkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, agar aktivitas kehidupan kita ini bermakna takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pastikan ia berdasarkan tuntunan, bukan hanya sebatas tontonan. Jujur hadirin rahimakumullah, terutama kita yang lahir dan dibesarkan dari keluarga yang sejak kecil sudah muslim, barangkali terbuka peluang banyak amalan-amalan kita yang terkadang-kadang hanya sebatas tontonan. Oleh karena itu, mari kita sempurnakan apa yang telah kita lihat ini betul-betul berdasarkan tuntunan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, Islam memotivasi umatnya untuk jadi pembelajar seumur hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu, belajarlah terus, mulai dari ayunan sampai liang lahat. Tidak ada batasan berhenti untuk menuntut ilmu, kecuali telah ketika nyawa telah berpisah dari badan. Hadirin rahimakumullah, semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk mencari tahu, referensi, rujukan dari setiap perbuatan kita harus menjadi kepedulian kita bersama-sama, baik untuk diri kita, keluarga kita, maupun orang-orang terdekat kita. Hadirin rahimakumullah, kemudian yang terakhir, ibadah atau amaliyah takwa itu ditandai dengan munculnya unsur kemaslahatan. Islam tidak mengajarkan melakukan sesuatu kebaikan, tapi justru menimbulkan dampak yang buruk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Misi besar agama Islam diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah untuk menabar rahmah bagi sekian alam. Hadirin rahimakumullah, tentu tidak sulit mencari di sekitar kita, atau bahkan kita kadang-kadang juga masih saja melakukan hal-hal yang kita anggap baik, yang kita anggap sebagai perbuatan takwa, tapi kadang-kadang kita abai terhadap kemaslahatannya. Masih banyak orang yang menderita, banyak orang yang tercederai, banyak orang yang terganggu karena kita sedang melaksanakan perbuatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mari bersama-sama kita pastikan bahwa setiap perbuatan takwa kita itu selalu menimbulkan kemaslahatan. Sedapat mungkin kurangi dampak-dampak buruk dari setiap perbuatan takwa kita, baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain maupun kepada alam di sekitar kita. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, ibadah kita akan menjadi indah, takwa kita akan menjadi indah dan mudah. Dan mudah-mudahan pula dengan ilmu juga ibadah kita menjadi mudah. Dengan memperhatikan kemaslahatan, mudah-mudahan takwa kita akan menebar rahmah. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, takwa yang semacam ini kita harapkan menjadi solusi dalam berbagai kesulitan kehidupan kita, sebagaimana dijanjikan Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan solusi dari berbagai persoalan kehidupannya. Bahkan Allah menambahi, warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan jaminan, memberikan garansi, akan memberikan sumber-sumber penghidupan, sumber-sumber rezeki, melebihi kalkulasi, melebihi hitungan-hitungan yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, memberikan tuntunan agar ke depan
kita ini semakin hari semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال أيضا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وحصل مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والشاهدين في فلسطين. اللهم أحقن دماءهم. اللهم هلك الكافرين عدو المؤمنين والمسلمين. اللهم انصر من نصر دينك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.